Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami bertiga ingin mempresentasikan tentang tugas sebelum ujian akhir semester, metode numerik R02. Nama saya Adrian Tristiawan. Nama saya Dimas Duarmesya. Nama saya Duta Pramudia Ramadan. Di sini tuh kita terdapat dua soal. Soal pertama tuh ada penyelesaian integrasi numerik dengan metode persegi panjang, trapesium, Simpson sepertiga, dan Simpson 3/8. Yang kedua ada soal kasus tentang interpolasi dan ekstrapolasi. Oke, langsung ke soal pembahasan soal nomor pertama. Oke, untuk pembahasan soal pertama itu dengan metodenya dengan persegi panjang atau disebutnya dengan Riemann. Untuk contoh soalnya yaitu hitung integral 1 sampai 4 yang dimana fx-nya adalah 2x pangkat 2 dikurang 3x 2 dx menggunakan metode Riemann dengan n-nya sama dengan 10, kemudian bandingkan hasilnya dengan integral biasa. Untuk jawabannya, kita menggunakan rumus metode Riemann atau persegi panjang ini. Dengan rumusnya yaitu integral AB fx dx sama dengan H sigma n sigma I sama dengan 0 fxi. Setelah kita melihat dan mengetahui rumus dari metode Riemann atau persegi panjang ini, kita masukkan nilai yang udah diperoleh dari soal yang kita dapat untuk hasil akhirnya. Untuk A yaitu batas bawahnya yaitu 1, B batas atasnya sama dengan 4, N-nya sama dengan 10, dan H-nya sama dengan 0,3. Untuk mendapatkan untuk mendapatkan 0,3 H sama dengan 0,3 ini dengan cara H sama dengan B dikurang A dibagi dengan N. Yang dimana kita sudah dapatkan yaitu B-nya sama dengan 4, A-nya sama dengan 1, dan N-nya sama dengan 10. Jadi 4 dikurang 10 dibagi 4 dikurang 1 dibagi 10 sama dengan 0,3. Jadi hanya kita dapatkan sama dengan 0,3. Jadi A atau batas bawahnya itu sama dengan 1, B batas atasnya sama dengan 4, N sama dengan 10, H sama dengan 0,3. Maka tabel yang dapat kita buat sebagai berikut ini. Untuk X-nya itu kita bisa dapatkan 1, 1,3, 1,6, 1,9, 2,2, 2,5, 2,8, 3,1, 3,4, 3,7, dan 4. Ini didapatkan dari batas bawah ditambahkan dengan H-nya, yaitu 0,3. Jadi 1 ditambah 0,3 mendapatkan 1,3, ditambahkan 0,3 lagi mendapatkan 1,6, ditambahkan 0,3 lagi mendapatkan 1,9, sampai seterusnya mendapatkan sampai di posisi batas atasnya, yaitu 4. Untuk fx-nya sendiri ini, kita dapatkan dari perhitungan fx, yaitu ke bawah di kita, Den. Ini nih. Oke. Kembali kita, oke. Nah, untuk fx-nya itu didapatkan dari rumus yang 2x pangkat 2 dikurang 3x. Nah, jadi x-nya kan tadi sama dengan 1. Nah, kita masukkan 2x sama dengan 1 pangkat 2 dikurangin 3 kali 1. Jadi x-nya itu dimasukkan sesuai dengan x-nya itu dimasukkan sesuai dengan di atasnya itu kayak 1 mendapatkan negatif 1. Begitupun juga yang 1,3. Jadi 2x pangkat 2 dikurangi dengan 3x, maka 2x-nya itu digantikan dengan 1,3. Maka hasilnya negatif 0,52. Sampai seterusnya di angka 4. Di X-nya yang 4. Jadi menghasilkan 20. Setelah itu kita akan menjumlahkan fx-nya itu untuk mendapatkan nilai dari sigma fx, yang dimana hasilnya mendapatkan 74,8. Setelah kita mendapatkan sigma fx-nya, kita masukkan rumusnya ke dalam rumus metode persegi panjang atau Riemann-nya, yaitu dengan rumus L sama dengan H dikalikan dengan sigma fxi, dan hasilnya menjadi H-nya itu tadi 0,3 dikalikan dengan sigma fx-nya yaitu 74,8, maka hasilnya 22,44. Dikarenakan di soal ini diminta untuk membandingkan
diminta untuk membandingkan hasil antara metode Riemann dengan integral biasa, maka kita perlu menghitung terlebih dahulu perhitungan integral biasanya. Untuk perhitungan integral biasanya, kita dapatkan di range atau rentang 39/2 atau 19,5. Lanjut. Setelah langkah tersebut dilakukan, karena soal mengharuskan kita untuk membandingkan hasil antara metode Riemann dengan integral biasa, maka kita harus menggunakan rumus E atau persentase errornya, yang mana rumusnya adalah E sama dengan selisih perhitungan Riemann dengan integral dibagi dengan perhitungan integral dikalikan dengan 100%. Maka persentase error yang dapat kita hitung adalah E sama dengan 2,94 dibagikan 19,5 dikalikan dengan 100%, menghasilkan 0,1507 atau 15%. Untuk 2,94-nya itu didapat dari selisih perhitungan antara Riemann dengan ke atas Adrian. Selisih antara 22,44 dikurang dengan 19,5 menghasilkan tadi 2, ke bawah menghasilkan jadi 2,94. Terus dibagi 19,5 dikalikan dengan 100% menghasilkan 0,1507 atau 15% dalam persentasenya. Dengan demikian persentase error yang didapat sebesar 15%. Oke, lanjut soal yang berikutnya menggunakan metode trapesium. Di sini ada contoh soalnya, yaitu hitunglah nilai dari integral dengan batas bawahnya 1, batas atasnya 3, 2x pangkat 4 ditambah 4x pangkat 2 dx dengan h-nya sama dengan 0,5. Oke. Kita masukkan h sama dengan b min a per n, yang dimana b sama dengan 3 dan a-nya sama dengan 1. Lalu kita tukar menjadi n sama dengan b min a dibagi h. Nah, kita masukkan nilainya. 3 dikurang 1 dibagi 0,5 sama dengan 2 dibagi 0,5 sama dengan 4. Nah, ini untuk n-nya. Selanjutnya, kita akan membuat tabel sebagai berikut. Bisa lihat di sini ya, ada n, fn. Nah, fn di sini itu tentunya fx, cuma kita tukar saja jadi fn. Fn sama dengan 2n pangkat 4 ditambah 4n pangkat 2, di sinilah fi-nya. Nah, untuk fi itu memang biasanya dimulai dari 0, f0, f1, f2, dan selanjutnya. Di sini kita masukkan nih angkanya 1 ya, di sini 1 karena dimulai dari 1, terus bawahnya kita masukkan nilainya f1 sama dengan 2 dikali 1 pangkat 4 ditambah 4x 1 pangkat 2 sama dengan 6. Nah, untuk yang selanjutnya juga sama. Nah, 1,5 ini tinggal dimasukkan saja ke n-nya. Misalnya f1,5 sama dengan 2 dikali 1 1,5 pangkat 4 ditambah 2n 4 dan 4x sama dengan 1,2, selanjutnya sama dengan 19,125. Itu, dan selanjutnya bisa dihitung ya. Lanjutannya hasilnya seperti ini. Bentar. Oke, sampai hasilnya 3 ya, 198 untuk F4-nya. Berdasarkan tabel tersebut, berikutnya kita akan memasukkan nilai yang sudah ada ke dalam rumus dari metode trapesium. Nah, untuk rumusnya seperti ini ya, I sama dengan H per 2 dikali F0 tambah 2 F1 tambah 2 F2 tambah 2 F3 tambah F4. Nah, untuk rumusnya itu dia ada interval itu 1, 2, 2, 2, dan seterusnya sampai belakangnya itu 1 lagi. Seperti ini ya, awalnya itu 1, lanjutannya 2, 2, 2, 2, 2, habis itu belakangnya itu 1. Oke, lanjut kita masukkan nilainya. I sama dengan 0,5 dibagi 2 dikali 6 tambah 2 dikali 19,125 ditambah 2 dikali 48 ditambah 2 dikali 103,125 ditambah 198. Nah, hasilnya adalah 136,125. Ini ya hasilnya. Oke, lanjut. Soal selanjutnya, metode Simpson. Soal selanjutnya mengenai metode Simpson 1/3 dengan contoh soal yaitu hitunglah pendekatan integral dari fungsi fx sama dengan x pangkat 3
Dalam interval 0,4 menggunakan metode Simpson 1/3 dengan n sama dengan 4. Untuk rumus metode Simpson 1/3, yaitu integral A sampai B, fx dx sama seperti h/3 dikali fx 0, ditambah 4 sigma fxi jika interval yang digunakan sama dengan 1, 3, 5 atau bilangan ganjil n kurang 1, ditambah 2 sigma fxi jika interval yang digunakan sama dengan 2, 4, 6 atau bilangan genap n kurang 2, ditambah fxn, dengan keterangan A dan B adalah batas bawah dan batas atas dari interval integrasi. Fx adalah fungsi yang ingin diintegralkan. Xi adalah titik-titik pada interval yang sama dengan xi sama dengan x0 ditambah i kali h. Untuk rumus h yaitu b kurang a per n adalah panjang interval. Selanjutnya yaitu fx0 dan fxn adalah nilai fungsi fx pada titik ujung interval. Untuk cara pertama kita menentukan fungsi integral dan batas integrasi. Dengan fungsi yang akan diintegralkan adalah fx sama dengan x pangkat 3 dan batas-batas integrasi adalah a sama dengan 0 merupakan batas bawah dan b sama dengan 4 merupakan batas atas. Yang kedua yaitu menentukan jumlah subinterval yang digunakan adalah n sama dengan 4. Yang ketiga menentukan lebar subinterval menggunakan rumus h yang dimana batas atas dikurang batas bawah yaitu 4 kurang 0 per n atau jumlah subinterval yang digunakan, maka hasilnya menjadi 1. Selanjutnya yaitu menentukan titik tengah setiap subinterval. Pada metode Simpson 1/3, titik-titik tersebut sama dengan titik ujung subinterval yaitu x0 sama dengan 0, x1 sama dengan x0 ditambah interval yang akan dicari, dikali lebar subinterval, maka hasilnya menjadi 0, tambah 1, dikali 1, maka hasilnya menjadi 1. Untuk x2 yaitu 0, tambah 2 kali 1, maka hasilnya menjadi 2. Untuk x3 yaitu 0, ditambah 3 kali 1, maka hasilnya menjadi 3. Untuk x4 yaitu 0, ditambah 4 kali 1, maka hasilnya menjadi 4. Selanjutnya yaitu menghitung nilai fungsi y yang merupakan fxi sama dengan x pangkat 3. Untuk y0 yaitu 0 pangkat 3, maka hasilnya menjadi 0. Untuk y1 sama dengan 1 pangkat 3, maka hasilnya menjadi 1. Untuk y2, 2 pangkat 3, maka hasilnya menjadi 8. Untuk y pangkat 3 yaitu 3 pangkat 3, maka hasilnya menjadi 27. Untuk untuk y4 sama dengan 4 pangkat 3, maka hasilnya menjadi 64. Dari nilai yang sudah didapatkan tadi, maka kita masukkan ke rumus metode Simpson 1/3 dengan integral batas bawah yaitu 0 sampai 4, x pangkat 3 fx dx sama seperti 1/3 dikali 0 tambah 4 kali 1, ditambah 2 kali 8, ditambah 4 kali 27, ditambah 64, lalu 1/3 dikali 0 tambah 4 kali 16 kali 108, tambah 108, ditambah 64, lalu 1/3 dikali 192, maka hasilnya menjadi 64. Jadi pendekatan integral dari fungsi fx sama dengan x pangkat 3 dalam interval 0,4 menggunakan metode Simpson 1/3 dengan n sama dengan 4 adalah 64. Lanjut. Untuk soal yang keempat mengenai metode Simpson 3/8. Dengan contoh soal yaitu hitunglah pendekatan integral dari fungsi fx dengan 3x pangkat 2 dalam interval 0,6 menggunakan metode Simpson 3/8 dengan n sama dengan 4. Untuk rumus metode Simpson 3/8 yaitu integral batas a sampai b fx dx sama seperti h/3. Harusnya ini h/8 dikali fx0 ditambah 3 sigma fxi jika interval tidak sama dengan 3, 6, 9 n kurang 1 ditambah 2 sigma fxi jika interval sama dengan 3, 6, 9 ditambah fxn. Dengan keterangan A dan B adalah batas bawah dan batas atas dari interval integrasi, fx adalah fungsi yang ingin diintegralkan, xi adalah titik-titik pada interval yang sama dengan xi sama dengan x0 tambah i kali h. Dengan rumus h yaitu b kurang a per n adalah panjang interval. Untuk fx0 dan fxn adalah nilai fungsi fx pada titik ujung interval. Langkah pertama yaitu menentukan fungsi integral dan batas integrasi.
Untuk fungsi yang akan diintegralkan adalah fx sama dengan 3x pangkat 2 dan batas-batas integrasi adalah a sama dengan 0 merupakan batas bawah dan b sama dengan 6 merupakan batas atas. Lalu kedua menentukan jumlah subinterval yang digunakan adalah n sama dengan 4. Selanjutnya menentukan lebar subinterval menggunakan rumus H yang di mana batas atas dikurang batas bawah per n atau jumlah subinterval yaitu 6 kurang 0 per 4 maka hasilnya menjadi 1 per 5. Lalu menentukan titik tengah setiap subinterval. Pada metode Simpson 3/8, titik-titik tersebut sama dengan titik ujung subinterval yaitu x0 sama dengan 0, x1 sama dengan x0 ditambah interval yang akan dicari, dikali lebar subinterval. Maka hasilnya menjadi 0 tambah 1 kali 1,5 maka hasilnya menjadi 1,5 untuk x1. Untuk x2 yaitu 0 ditambah 2 kali 1,5 maka hasilnya menjadi 3. Untuk x3 yaitu 0 ditambah 3 kali 1,5 maka hasilnya menjadi 4,5. Untuk x4 yaitu 0 ditambah 4 kali 1,5 maka hasilnya menjadi 6. Selanjutnya yaitu menentukan nilai fungsi y yang merupakan fxi sama dengan 3x pangkat 2. Untuk y0 sama dengan 3 kali 0 pangkat 2 maka hasilnya menjadi 0. Untuk y1 sama dengan 3 kali 1,5 pangkat 2 maka hasilnya menjadi 0, 6,75. Untuk y2 sama dengan 3 kali 3 pangkat 2 maka hasilnya menjadi 27. Untuk y3 yaitu 3 kali 4,5 pangkat 2 maka hasilnya menjadi 60,75. Untuk y4 sama dengan 3 kali 6 pangkat 2 maka hasilnya menjadi 108. Lalu kita masukkan ke rumus metode Simpson 3/8 dengan integral batas 0 sampai 6 3x pangkat 2 fx dx sama seperti 3 kali 1,5 per 8 dikali 0 ditambah 3 kali 6,75 ditambah 3 kali 27 ditambah 2 kali 60,75 ditambah 108 lalu 3 kali 1,5 per 8 dikali 0 ditambah 20,25 ditambah 8 1 ditambah 121,5 ditambah 108 lalu 3 kali 1,5 per 8 dikali 330,75 maka hasilnya menjadi 186,04. Jadi pendekatan integral dari fungsi fx sama dengan 3x pangkat 2 dalam interval 0,6 menggunakan metode Simpson 3/8 dengan n sama dengan 4 adalah 186,04. Oke, soal selanjutnya yaitu pembahasan soal kedua yaitu tentang mencari studi case dari interpolasi dan juga ekstrapolasi. Untuk interpolasinya ini terdapat contoh kasusnya yaitu diketahui data yang didapat sebagai berikut. Untuk x-nya sendiri ini datanya terdapat 1, 3, 5, 8 dan 10. Untuk y-nya terdapat 1,5, 2,5, 7,5, 9 dan juga 11,5. Untuk pertanyaannya sendiri, tentukan nilai y dari x sama dengan 6 serta titik data yang diambil yaitu 5,5 untuk X-nya 5, untuk P1 5 dan 7,5 dan untuk P2-nya sendiri 8 dan juga Y-nya yaitu 9. Serta pembahasannya dapat kita ketahui dari soal di atas yang tadi sudah saya sebutkan yaitu P1 X-nya 5 dan Y-nya 7,5 serta P2-nya yaitu X-nya 8 dan juga Y 9. Lalu kita ingin mencari nilai Y untuk titik X sama dengan 6. Maka kita bisa menggunakan persamaan interpolasi dari garis lurus untuk interpolasi linear dengan rumusnya yaitu Y sama dengan Y0 ditambahkan dengan Y1 dikurang Y0 dibagikan dengan X1 dikurang X0 lalu dikalikan dengan X dikurangkan dengan X0. Dari rumus ini kita masukkan nilai-nilai yang sudah kita dapat dari soal tersebut yaitu Y sama dengan 7,5 ditambahkan dengan 9 dikurangi 7,5 dibagi dengan 8 dikurang dengan 5. Lalu dikalikan dengan 6 dikurang 5. Untuk 7,5-nya ini, atasan dikit ada yang. Untuk 7,5-nya ini, Oke. Untuk 7,5-nya ini, didapat dari Y di P1. Untuk 9-nya didapatkan dari YP2
untuk 7,5 untuk Y1 dikurang Y0-nya ini Y0-nya ini didapatkan dari 7,5 di P1. Untuk X1-nya ini didapatkan dari X P2. Untuk 5-nya X0-nya ini didapatkan dari X P1. Untuk X dalam kurung yang ada dalam kurungnya tersebut didapatkan dari titik X sama dengan 6 tersebut. Lalu untuk X0-nya sendiri dapatkan dari X di P1. Lalu setelah itu kita jumlahkan, yaitu sama dengan Y sama dengan 7,5 ditambahkan 1,5 per 3 dikalikan dengan 1. Mendapatkan hasilnya yaitu 8. Jadi untuk titik X sama dengan 6, pasangannya adalah Y sama dengan 8. Maka dapatkan nilai dari titik baru adalah P3 sama dengan 6,8. Oke, lanjut soal terakhir tentang ekstrapolasi. Di sini ada contoh kasus. Diketahui dua titik yang terletak pada garis lurus adalah 1 dan 5 dan 4 10. Tentukan nilai Y pada X sama dengan 5 pada garis lurus dengan menggunakan metode ekstrapolasi linear. Diketahui di sini X1-nya sama dengan 1, X2-nya sama dengan 4, Y1-nya sama dengan 5, Y2-nya sama dengan 10. Kita masukkan ini rumusnya adalah YX sama dengan Y1 ditambah X dikurang X1 dibagi X2 min X1. Dikalikan Y2 dikurang Y1. Lalu masukkan nilai yang sudah diketahui ke dalam rumus ekstrapolasi linear. Y5 sama dengan 5 ditambah 5 dikurang 1 dibagi 4 dikurang 1 dikali 10 kurang 5. Kemudian 5 ditambah 4 dibagi 4 per 3 dikali 5. Hasilnya adalah 6,67, lalu itu tambahkan dengan 5. Yang hasil akhirnya adalah 11,67 dikali dibulatkan menjadi 12. Jadi hasil dari nilai Y pada X sama dengan 5 pada garis lurus dengan menggunakan metode ekstrapolasi linear adalah 11,67 atau dibulatkan jadi 12. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.